Shalom dan selamat pagi diucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Belia diucapkan kepada semua belia-belia yang ada mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat datang di hadirat Tuhan saat ini. Dan marilah kita mulakan ibadah kita ini dengan doa. Dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu saat ini, menyerahkan seluruh kepribadian kami, bahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami mahu memulahkan ibadah ini dengan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa
agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Mari jemaat Tuhan kita masuk dalam doa pengampunan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Pengasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami memohon pengampunan di atas segala yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, untuk menyakiti hatimu Bapa. Dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman-teman, orang tua kami, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kami, kiranya Bapa ampunilah kami. Kami juga mohon pengampunan-Mu sekiranya kami telah menaruh dendam yang berlarutan atau kebencian terhadap sesiapa saja. Ampunilah kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang tidak luput daripada cacat celah, dan kami tidak layak untuk memohon pengampunan daripadamu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang Maha Pengampun kami dan mengasihi kami, sehingga Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus, mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Maka daripada itu Tuhan, perbaharuilah kami dari dosa-dosa kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa pengampunan kami yang kami satukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 hingga 8. Tajuk di atas, Tuhan penjaga Israel. Ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakui iman kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan ini. Pada hari belia hari ini, kami bersyukur boleh mendengar firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam setiap pribadi kami saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi dan selamat hari belia kepada semua belia BCC MBM yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita masih hidup sampai hari ini. Meskipun dalam situasi yang mencabar masa pandemik ini dan masih dalam PKP. Hari ini merupakan tahun kedua perayaan Hari Belia secara online. Namun marilah kita menyambut Hari Belia dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kebaikannya di sepanjang kehidupan kita. Tema khotbah sempena Hari Belia hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Di tengah situasi yang mencabar hari ini, para belia didorong untuk tetap berjalan bersama Tuhan dalam mengharungi proses perjalanan iman bersamanya. Dalam Mazmur 121 ini termasuk merupakan salah satu
Nyanyian ziarah, mazmur yang dipakai oleh para penziarah dalam perjalanan mendaki Gunung Sion selama pesta-pesta besar pada perayaan hari-hari kudus. Dalam mazmur sering disebut bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Selain itu, nyanyian ini mengekspresikan kepastian pengharapan akan perlindungan Allah siang dan malam. Pemazmur sangat mengerti bahwa akan ada keuntungan besar bila kita memiliki Tuhan yang sempurna itu. Itulah sebabnya dalam Mazmur 121 ini yang mengungkapkan kepada kita bagaimana Tuhan yang sempurna itu menjaga, melindungi, bahkan menolong kita dalam menempuh perjalanan hidup sebagai belia Kristen. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ini mengungkapkan pada kita bahwa Tuhan itu menjamin seluruh perjalanan hidup kita. Hal yang kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, pada hari belia, yang pertama, Tuhan pertolongan kita. Sesuai dalam Mazmur 121 ayat pertama sampai yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu berarti prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan. Hanya di dalam Dia saja datang pertolongan kita. Prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi saat mengalami persoalan, tantangan, cabaran di dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Tetaplah teguh karena Yesus adalah jaminan hidup kita sebagai belia Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika kita tidak mengerti, namun yakinlah dan percaya bahwa Dia pasti akan membukakan jalan keluar bagi kita. Ada banyak cara Tuhan menolong di luar akal kita. Maka itu milikilah iman bahwa ketika dahulu waktu kita mengalami cabaran, tantangan, masalah di dalam hidup kita, Yesus sudah menolong kita. Maka saat ini pun hal yang sama Ia akan menolong kita. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus juga akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, dan tidak ada persoalan yang melebihi kemampuan kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah kekuatan kita. Inilah firman Tuhan yang menghibur, memberikan kita pengharapan ketika kita di dalam persoalan hidup kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saat menghadapi apapun cabaran, tetaplah kuat bersama Tuhan.
Dalam perjalanan bersama Tuhan memang tidak mudah, tetapi bersama Tuhan kita boleh melewati semua itu. Di dalam Dia ada jalan keluar, pengharapan dan kepastian. Bagian kita adalah berdoa, berusaha dan tetap yakin terhadap pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan di dalam kita menghadapi persoalan hidup. Tetapi jangan berhenti untuk berdoa serta berharap pada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah terlambat untuk menolong engkau dan saya. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Maka itu, jalani hidup ini, jangan pernah mundur. Tetap maju bersama Tuhan. Hadapi setiap persoalan hidupmu bersama Tuhan. Dia pasti akan memberikan kemenangan. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup manusia penuh dengan banyak cembaran. Masalah boleh datang silih berganti tanpa memandang status sosial. Bahaya juga senantiasa mengancam kehidupan kita sebagai seorang belia. Oleh karena itu, banyak sekali manusia yang senantiasa mencari perlindungan dan pertolongan bagi hidup mereka di luar Tuhan. Bahkan mereka berusaha agar hidup mereka dapat selalu aman dan terlepas dari segala masalah. Di zaman sekarang ini, perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan, banyak sekali tawaran-tawaran alternatif agar kita dapat terlepas dari masalah ataupun bahaya. Sebagai umat Tuhan dan belia Kristen, kita harus cukup selektif dalam hal ini. Jangan sampai masalah yang kita hadapi membuat kita menghalalkan segala cara agar kita boleh mendapat pertolongan atau perlindungan. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan mau agar kita senantiasa mengandalkan Dia dalam setiap langkah kita. Dalam perjalanan bersama Tuhan, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia, tetap percaya kepadanya, bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Seringkali masa-masa kita menunggu jawaban Tuhan merupakan masa yang mudah terdedah terhadap berbagai jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Apalagi dalam masa pandemik ini ada banyak tawaran-tawaran di media sosial yang membuatkan kita mungkin mudah mengambil jalan yang mudah bagi untuk menyelesaikan masalah kita. Oleh itu, kita harus tetap bertahan kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Sebagai belia Kristen, kita harus selektif di dalam menghadapi tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita. Kita harus dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan untuk melihat ataupun untuk memilih pertolongan ataupun jalan-jalan yang diberikan ataupun tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berharap, bersandar kepada pertolongan dari Tuhan? Hal yang pertama ialah yakinlah
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Mazmur 121 sesuai dengan teks pembacaan kita, ayat yang ketiga sampai keempat. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Seberapa lama waktu yang kita lalui dalam menghadapi suatu cabaran atau masalah tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan untuk menyertai engkau dan saya. Tidak, Tuhan meninggalkan kita. Bahkan Dia tidak pernah tertidur membiarkan kita sendirian. Tetapi yang seringkali kita alami, kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Cukup banyak umat Tuhan termasuk belia Kristen yang akhirnya kecewa oleh karena mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji kesetiaan kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Apalagi berjalan sendiri. Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kita ini. Meskipun ada banyak cabaran, Tuhan tetap menyertai dan menolong kita. Inilah merupakan janji Tuhan bagi kita. Jangan pernah bergantung kepada perasaan kita yang menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan bahkan tidak mendengar doa kita. Jangan menjadikan perasaan sebagai standar dari iman kita. Karena perasaan mudah berubah sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuai dalam firman Tuhan Ibrani 11 ayat yang pertama. Hal yang kedua, yaitu yakinlah bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Yakinlah bahwa perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai seorang belia Kristen, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dalam teks kita pada hari ini, Mazmur 121 ayat 6 sampai yang ke-7. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Perbelia yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, Dia memberikan perlindungan atas seluruh kehidupan kita. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita baca. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia untuk menjaga setiap langkah kita. Ketika kita sudah berhati-hati pun bahaya masih boleh menghadang. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan bagi kita bahwa Dia akan menjaga kita dari segala aspek kehidupan kita. Keyakinan akan perlindungan Tuhan membuatkan kita tenang dan merasa aman dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini.
firman Tuhan selanjutnya yang kita boleh belajar dari teks pembacaan Mazmur 121 ini, yaitu Tuhan menjaga kita. Bukan saja pertolongan itu datang dari Tuhan, tetapi Tuhan menjaga kita. Ketika pemazmur melayangkan matanya ke arah Bukit Sion selaku tempat yang dianggap kudus, yakni bukit Tuhan seperti yang terdapat di dalam Mazmur 3 ayat yang kelima. Mereka percaya bahwa di sanalah bersemayam Tuhan Sang Pencipta itu. Pemazmur bertanya, dari manakah datang pertolongan? Dari manakah pertolongan itu? Ayat yang kedua merupakan jawaban yang penuh pasti, penuh keyakinan tentang Tuhannya. Pemazmur dengan penuh keyakinan mengungkapkan bahwa pertolongannya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pemazmur hendak menyatakan bahwa Tuhanlah Allah yang disembah adalah Tuhan yang sepanjang sejarah terus-menerus memelihara kehidupan kita. Ayat 4 muncul kata tidak terlelap dan tidak tertidur. Dengan demikian di sini ada penegasan bahwa benar-benar Dialah Tuhan yang tetap terjaga. Mazmur 121 nyanyian ziarah ditujukan kepada umat Allah yang datang dari berbagai tempat untuk beribadah di Yerusalem. Mereka menempuh perjalanan yang sulit, susah, melintasi alam yang tidak mudah dan ancaman bahaya dari jahat ataupun perang. Dalam keadaan itu, para penziarah diingatkan tentang Tuhan, penjaga setia mereka. Dialah pencipta semesta yang berkuasa atas semuanya. Dan Tuhanlah sumber pertolongan bagi umatnya sehingga mereka dapat berjalan dengan teguh dalam ayat yang ketiga. Para belia yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi dunia yang penuh mencabar hari ini, di dalam dunia yang penuh tawaran hari ini, marilah kita melangkah dalam tuntunan Tuhan dan mempercayakan seluruh perjalanan masa depan kita kepadanya. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun mungkin perjalanan hidup kita tidak selancar atau tidak seindah yang kita bayangkan atau kita harapkan. Namun percayalah, berjalan bersama Tuhan membuatkan kita melihat pelangi kasih-Nya dalam perjalanan hidup kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah di dalam ayat yang keempat dalam teks ini. Hal ini berarti Tuhan yang akan menopang dan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Dan kalaupun terjatuh, tidak sampai tergeletak. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 31 ayat yang ke-23 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenaan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebagai penjaga, Tuhan bukan hanya sekadar menolong ketika kita jatuh, tetapi Dia yang mempersiapkan supaya kita tidak sampai tergeletak. Perjalanan Tuhan
penjagaan Tuhan dimulai dengan memegang tangan kita dengan tangan kanannya di dalam ayat yang kelima, sehingga dalam melangkah pun kita tidak goyah, karena Tuhan menjaga dan memelihara kita. Prabelia yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tangan kuasanya akan menuntun, memapa, menopang, bahkan meneguhkan kita untuk menempuh jalan hidup yang berliku-liku ini, sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Tuhan juga tidak pernah tertidur dan tidak terlelap dalam menjaga kita. Ayat 3b dan keempat. Tuhan tidak mengantuk dan tidak tertidur. Matanya tertuju kepada kita semua. Demikianlah Tuhan yang menjaga, yang mendampingi seperti tangan kanan, tidak pernah berganjak dari sebelah kanan. Demikianlah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia akan mendampingi kita, tidak akan membiarkan kita, dan tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Sesuai janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan. Tuhan menjaga kita selalu dalam situasi apapun. Oleh karena itu, tetaplah berjalan bersamanya dalam situasi apapun yang engkau hadapi saat ini. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab ada banyak memberikan contoh kesaksian tentang penjagaan Tuhan terhadap orang-orang yang percaya dan berserah kepadanya. Salah satu contoh, Elisa pernah dilindungi pasukan malaikat Tuhan yang berbentuk seperti kuda dan kereta berapi yang menjaga Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Tuhan mengirim malaikat Tuhan kepada Daniel. Dimasukkan ke dalam gua singa untuk menutup mulut singa-singa tersebut. Sehingga Daniel terselamat. Tuhan menjaga dan memelihara bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Tuhan memelihara mereka, menyertai mereka, memberikan makanan dan sebagainya. Prabelia yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dalam mengharungi kehidupan ini, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ada kalanya persoalan hidup boleh diselesaikan dengan cepat, namun tidak jarang harus dihadapi dengan ketekunan, kesabaran, dan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan bukan berarti tiada masalah, tiada cabaran dan rintangan sama sekali. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tetap ada, meskipun hidup bukan berada di dalam keadaan yang lancar atau baik-baik saja. Tetap ada tangis, air mata. Tetap pula ada pergumulan dan jeritan duka cita. Di dalam keadaan semacam ini, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan nyata. Melalui kekuatan, kedamaian, bahkan penghiburan yang Dia berikan. Adanya rasa tenang dan sukacita meskipun hidup di dalam keadaan yang berat dan susah. Itulah bukti bahwa Tuhan menjaga dan naungan hidup kita. Prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan, apabila engkau di tengah segala cabaran yang ada hari ini, detik ini, engkau dapat melaluinya. Maka itu semua adalah karena pertolongan dan anugerah Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Marilah tetap berjalan bersama Tuhan
karena pertolongannya sejati dalam kehidupan kita. Karena pertolongan yang sejati dan pengharapan yang sejati datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita sebagai belia Kristen untuk tetap berjalan bersamanya dalam masa-masa yang mencabar di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memampukan, menolong, dan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama-sama saat ini dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini, menyerahkan doa kami kepadamu. Dan terlebih dahulu kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Sampoy, sempena hari belia pada hari ini ya Bapa di sorga. Kiranya Engkau terus memberkati Pendeta Sampoy selaku pengarah belia pusat, agar terus dikuatkan dalam melaksanakan pelayanan belia pusat, dan semoga Pendeta Sampoy juga dapat terus mengolah pelayanan belia tersebut, agar semua para belia BCCM khususnya dapat semakin hari semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Begitu juga dengan setiap komite belia pusat maupun komite belia paroki khususnya dalam paroki Bopot Sipitang dan juga pelayanan belia di setiap gereja ya Tuhan. Dengan suasana norma baru dan dengan corak pelayanan yang mungkin berbeza, yang hanya dapat dilaksanakan secara atas talian, tapi kami percaya ya Tuhan, apapun cara atau kaedah yang digunakan pakai, kasih-Mu tidak terbatas bagi kami,
Dan kami percaya firman-Mu dapat terus disampaikan kepada kami semua selaku belia maupun jemaat dewasa dan siapapun kami yang telah mendengar firman-Mu saat ini ya Tuhan. Dan apapun yang pelayanan yang akan datang yang dirancang oleh komite belia ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Engkau terus memimpin mereka, memberkati mereka agar dapat melaksanakan pelayanan itu, dan para seluruh belia juga dapat terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sesungguhnya ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang telah mengajar kami pada pagi hari ini berjalan bersama Tuhan, ya benar ya Bapa. Kami mahu selalu berjalan bersama Engkau di setiap musim hidup kami dan apapun cabaran yang kami lalui saat ini dan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap kesehatan jasmani maupun kerohanian jemaat, baik jemaat BCCM, BM, BI maupun BC ya Bapak. Kami selaku seluruh jemaat BCCM, keluarga besar BCCM, kiranya Engkau memberkati kami semua dan selaku jemaat-Mu, tidak kira di mana kami berada dan di mana juga saudara seiman kami berada, kiranya Engkau terus memimpin, menuntun setiap langkah hidup mereka ya Tuhan, agar setia kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan begitu juga untuk para hamba Tuhan yang melayani setiap jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati juga kesehatan mereka, dan juga memberikan mereka kekuatan dalam terus melaksanakan segala pelayanan yang dipercayakan oleh Engkau, dan semoga mereka juga dapat terus menjangkau para jemaat meskipun dengan suasana pandemik pada saat ini ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan setiap kami yang memerlukan pertolongan daripada-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk kestabilan politik, ekonomi maupun negara kami, Malaysia dan juga negara-negara yang lain juga ya Bapak. Semoga negara kami ini terus berada dalam keadaan yang aman, yang damai, dan begitu juga dengan saat ini di mana negara masih terus dilanda pandemik, dan begitu juga dengan negara-negara yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, semoga program vaksinasi dapat terus dilaksanakan, dan semoga bagi mereka yang masih ragu untuk menerima vaksin tersebut ya Bapa, Engkaulah yang terus memakai setiap pribadi yang dipercayakan untuk memberikan penjelasan dan pengertian sebenar tujuan vaksinasi ini dilaksanakan dan diadakan ya Tuhan. Kami percaya setiap apa yang telah Engkau rencanakan dalam hidup kami adalah untuk tujuan yang baik. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan maupun anak-anak maupun warga emas maupun mereka yang bekerja ya Bapak, yang tidak dapat bekerja, yang masih bersekolah, yang memiliki halangan dalam pekerjaan ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami secara pribadi, tetapi kami percaya ya Tuhan, tangan kasih-Mu tidak pernah membiarkan mereka, dan pakailah ya Tuhan setiap pribadi-pribadi yang ada di sekeliling mereka, agar dapat turut serta memperhatikan mereka yang memerlukan pertolongan, baik dari segi keperluan hidup maupun segala yang mereka perlukan dalam hidup mereka, baik dari segi sumber bekalan makanan dan sebagainya ya Tuhan. Kami serahkan, semoga badan-badan yang dipercayakan untuk membantu mereka dapat menolong mereka ya Tuhan, membantu setiap rakyat yang berada dalam kesusahan saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Masih banyak yang ingin kami mohon dan naikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan, tetapi
Sebelum kami ungkapkan itu, Engkau menyelidiki hati kami. Engkau mengetahui setiap maksud dan tujuannya, dan Engkau mengetahui segalanya. Dan kami serahkan itu, dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, doa syafaat kami, yang kami satukan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, saat ini kita masuk dalam ruangan pengumuman. Makluman untuk kita semua, sempena hari Minggu Belia pada hari ini, kita perlu membuat persembahan khusus yang perlu dihantar ke Belia Pusat. Jadi kepada jemaat Tuhan yang ingin memberi persembahan tersebut secara sukarela dan sukacita di hadapan Tuhan, bolehlah diserahkan kepada bendahari gereja untuk dikumpulkan sebelum diserahkan kepada Belia Pusat. Dan makluman kedua, kepada jemaat Tuhan yang memiliki doa khusus yang perlu didoakan bersama, jangan lupa untuk kongsikan kepada saya maupun dengan majelis gereja supaya kita boleh saling mendoakan antara satu sama yang lain dan saling menguatkan, lebih-lebih lagi di masa pandemik saat ini. Dan marilah juga jemaat Tuhan saat ini, apapun pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami, jangan berputus asa dan tetaplah bersemangat dalam menjalani hari-hari kita dan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan telah mengajar kita untuk terus berjalan bersama Tuhan, demikianlah kita praktikkannya dalam kehidupan kita, selalu bersandar kepada Tuhan, tidak kira apapun yang kita alami. Dan marilah saat ini kita menutupi ibadah kita dengan doa syukur dan doa Bapa kami, dan sekali lagi saya memimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini ya Bapa. Berkatilah setiap kami yang telah mendengar firman-Mu dan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu itu bagi kami ya Bapa. Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Allah Bapa di surga. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa ada buat kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian di tengah dunia ini. Dan kami percaya Engkau selalu ada buat kami dan kami mahu berjalan bersama dengan Engkau di setiap waktu, ya Bapa di surga. Tuntunlah setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau juga telah mengajar kami berdoa yang sempurna, yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Semoga Roh Kudus Tuhan terus menyertai dan memberkati kita, tidak kira dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang.